Oke, terima kasih. Selamat datang di channel YouTube Nandes Grafika Design ya. Terima kasih juga buat para subscriber Nandes Grafika Design. Terima kasih ya. Dan tutorial berikut ini tutorial part 3 pada permodelan struktur ya, dimana tutorial ini akan menjelaskan ya bagaimana kita mendefinisikan suatu beban yang bekerja pada permodelan struktur kita ini ya. Sebelum kita melanjutkan, kita setting dulu kita cek dulu material kita pilih define material ya. Pada material baja, material beton, kita modify ya. Di sini pada part 2 sudah dijelaskan, tetapi ada sedikit salah ya, sedikit salah pada penjelasannya, bahwa rumus di sini 4700 dikali dengan 225 kilogram per centimeter persegi ya, bukan 225 MPa, tetapi 225 cm ya, 225 kg per cm ya. Kita bagi dengan 0,5 MPa ya, 0,5 MPa. Kita blok, kita enter ya, sama juga ya, kita oke. Selanjutnya kita langsung pada bagaimana kita menentukan atau mendefinisikan atau kita menginput suatu beban yang bekerja pada portal kita atau per desain permodelan kita pada software atau aplikasi SAP 2000 ini. Kita langsung saja, kita pilih define ya, kita pilih load case ya, ya. Tampilan define load ya, define load sudah tampil ya. Kita pilih add new ya, karena kita menginput beban-beban yang bekerja, di mana ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa yang saya akan input di sini ya. Pertama-tama kita memilih tombol add new load ya, kita menginput beban baru ya. Kita add new load, kita add new, kita langsung pada namanya ya, kita menginput beban mati ya, dimana tipe bebannya adalah dead ya, dan multipliernya adalah 1. Kita add new ya, kita input lagi beban yang berikut, beban hidup ya, tipe bebannya adalah live ya. Kita add new dan kita input yang beban yang terakhir adalah gempa ya, tipenya adalah quick ya. Oke,
Setelah itu kita add new. Setelah kita menginput ya beban-beban yang bekerja pada struktur kita, di mana beban mati ya koefisiennya adalah 1, beban hidup adalah koefisiennya adalah 0, beban gempa koefisiennya adalah 0 ya. Dan catatan bahwa untuk beban mati kenapa koefisiennya bukan 0 tetapi 1, karena beban mati ini adalah beban dari struktur atau berat itu sendiri dari penampang yang kita perhitungkan ya. Selanjutnya untuk menginput suatu pembebanan ya, kita menginput suatu pembebanan beban gempa, beban hidup dan beban mati kita akan mengkombinasikan ya, kita membuat kombinasi pembebanan ya. Sebelum kita menginput beban kombinasi pembebanan, kita pilih OK ya. Perintah untuk membuat kombinasi pembebanan, kita pilih define, kita pilih combination ya. Di sini tampilan define response combination sudah tampil, kita pilih add new combo ya. Di sini kita masukkan namanya di sini ya, respon kombinasinya ya. Namanya adalah nama pertama 1.4D ya, 1.4D atau 1,4D. D ini adalah mati ya. Untuk case name-nya ya, kombinasi tipenya tetap linear add ya, ADD. Dan case name-nya karena di sini 1,4D, D adalah dead, maka kita di sini case name-nya kita pilih mati, beban mati. Untuk skala faktornya adalah 1,4D, 1,4D, 1,4 kita add ya, kita OK. Selanjutnya kita tambahkan beban atau respon kombinasi lagi. Oke. Pada respon kombinasi yang kedua yaitu 1,2D ditambah ya, ditambah 1,6L. L adalah life untuk beban hidup, D adalah beban mati ya. Case name-nya beban mati ya, skala faktornya 1,2 kita add, kita pilih lagi beban hidup ya, karena di sini kita masukkan namanya ada dua beban hidup dan beban mati, sehingga pada define combination ini, pada case name ini harus ada dua beban ya. Beban hidup skala faktornya 1,6 ya, kita add, kita OK. Selanjutnya kita menginput beban kombinasi yang terakhir ya, kita add new combo. Di sini kita 1,2D ditambah 1,0L tambah 1,0G ya. G ini adalah beban gempa. Kita input define kombinasi ya, beban mati skala faktornya 1,2 kita add, beban hidup skala faktornya 1,0 ya, kita add. Untuk beban gempa
skala faktornya 1,0 ya. Kita oke, kita add. Setelah itu kita oke. Selanjutnya kita menginput lagi beban, kombinasi pembebanan pada beban hidup, beban gempa, dan beban mati ya. Beban ini yang ketiga ini ada dua, dimana 1,2D tambah 1,0L dikurangi 1,0G. Kita add ini combo ya. 1,2D tambah 1,0L dikurang 1,0G ya. Case name nya beban mati 1,2, kita add beban hidup 1,0 ya, kita add beban gempa adalah min 1,0 ya, kita add, kita oke. Setelah kita menginput define response combination ya, kita oke ya, kita pilih oke. Selanjutnya setelah kita menginput beban-beban kombinasi, kita mendefinisikan ya grafik respon spektrumnya ya, dimana perintahnya kita pilih define, kita pilih fixen ya, kita pilih respon spektrum ya. Di sini setelah tampilan respon spektrum, define respon spektrum fixen ya, dimana kita menginput respon spektrum, kita memilih ethnic fixen ya, dimana pada fixen name-nya kita memilih misalnya di wilayah Indonesia ya, misalnya Kupang ya. Pada parameternya ya, pada CA nya kita masukkan 0.55 ya. Kenapa 0.55 ya? Pada SNI nya kita melihat pada respon spektrumnya C adalah pada tanah lunak ya, CA pada tanah lunak. CV ya, CV ini adalah nilai pada kurva SNI ya. Nanti pada fixen ini nanti akan dibagi pada tutorial berikutnya untuk respon spektrumnya ya. Untuk CV ini kita input 0,3 ya, ini sebagai contoh. Nanti kita melihat pada tutorial berikutnya saya akan melakukan tutorial khusus respon spektrum ya. Setelah itu kita memilih oke ya. Setelah itu kita memilih oke ya. Pada define respon spektrum sudah kita input, kita sudah setting ya. Selanjutnya kita akan mendefinisikan ya, kita akan mendefinisikan respon spektrum. Kita oke ini dulu ya. Kita mendefinisikan respon spektrum dimana kita memilih design ya, kita pilih analisis ya, dimana kita memilih ini gempa. Case pada gempa kita memilih design ya. Pada tampilan analisis data untuk respon spektrum yang perlu kita setting adalah analisis tipe ya, namanya sudah kita buka ya, sudah otomatis analisis case tipe. Tipenya kita memilih respon spektrum ya. Untuk respon spektrum ini ya,
pada analis case kita memilih di sini ya, kita pilih wilayah satunya ya, wilayah satu terhadap sumbu X ya, wilayah satu kita memilih untuk sumbu arah X, dan nanti kita akan memilih dua sumbu di mana yang satu terhadap sumbu X dan dua terhadap sumbu Y ya. Dan selanjutnya pada skala faktornya ya, pada skala faktornya kita menginput ya, kita menginput dari rumus kita bisa tulis ya, 9,81 ya, kita kali dengan 1, kita bagi dengan 8,5 ya, dimana 9,81 ya, itu menandakan bahwa gravitasi ya. Tetapi skala faktor ini rumusnya CI ya, CI dibagi dengan R ya, dimana C adalah percepatan gravitasi dan I adalah faktor utama ya, dan dimana 8,5 adalah faktor daktalitas ya, faktor daktalitas penuh ya, kita blok ya, setelah itu kita add ya, selanjutnya kita memilih di dua ya, karena ada dua kita memilih dua, ini satu sumbu X dan ini dua adalah sumbu Y, dimana rumusnya sama ya, kita buka turun 9,81 ya, kita kali dengan 2 ya, kita bagi dengan 8,5 ya, kita tutup turun ya. Setelah itu kita blok enter, setelah itu kita ya, setelah kita menginput ya, kita menginput sumbu X dan sumbu Y, menginput respon spektrum analis case detailnya pada wilayah yang sudah kita definisikan ya. Jika kita ini dulu, kita ganti ini menjadi 0,398. Setelah itu kita oke, 1,155 ya, pada analisis tampilan pada gempa linear statik berubah menjadi respon spektrum ya. Selanjutnya kita akan menginput ya, kita akan menginput beban pada balok, kolom dan slope ya. Setelah itu kita oke ini dulu ya. Selanjutnya kita akan menginput beban ya. Cara input bebannya ya, kita menginput beban pada balok ya, kita menginput beban pada balok, kita pilih terlebih dahulu kita memilih struktur kita. Misalnya saya memilih balok induk lantai 1
sorry, uh, saya memilih view-nya XZ ya, XZ, dimana saya menginput beban tembok terlebih dahulu ya. Ini sorry, ini ya. Ya, setelah saya memilih balok ya, saya memilih balok yang akan saya menginput beban ya, karena di atas balok ada beban tembok. Saya pilih assign ya, assign, kita pilih frame ya, frame loads ya, kita pilih frame loads, kita pilih distribute ya. Distribute adalah beban merata ya, kita pilih distribute ya. Tampilan frame distribute ya. Setelah tampil, maka yang perlu kita isi adalah di sini uniform loads ya, dimana dikarenakan beban mati yaitu beban tembok ya, sesuai SNI 250, kita akan kalikan dengan panjang bentang ya, panjang yang ini. Seterusnya kita mulai ya, 250 untuk beban mati kita kalikan dengan 4 ya. Kenapa 4? Karena panjang bentang ini adalah 4. Kita blok, kita add to existing ya, kita oke ya. Untuk beban yang sudah kita input pada lantai 2 sudah saya input. Sekarang saya menginput di lantai 1. Seperti ini ya, sudah saya pilih. Sama perintahnya, kita pilih assign, frame loads, distribute untuk beban merata. Di sini sama juga 250 kita kali dengan 4. Kita blok, kita enter, kita add to existing, kita oke ya. Setelah itu kita memilih ini ya, pada bentangan tengah ini ya, sudah saya pilih. Kita pilih assign, frame, distribute ya. Di sini 250 kita kali dengan 5,5 ya. Kita blok, kita enter, kita ada di to existing loads, kita oke ya. Ini adalah sumbu XY. Sekarang kita menginput beban yang bekerja pada sumbu YZ ya. Sorry, di sini pada sumbu ini harus seharusnya ya 6, bentangnya 6 ya. Assign dan distribute 250 kali 6, blok enter, kita add, kita oke ya. Seterusnya kita pilih sumbu YZ ya, to review pada sumbu X
YZ ya. Sini kita input terlebih dahulu. Assign frame load distribute ya, 250 adalah beban tembok, kita kali dengan 4, kita blok, kita enter, kita add, kita oke. Sini kita memilih assign, belum blok semua, kita blok, ya sudah. Kita pilih assign frame load distribute 250, kita kalikan dengan bentangnya 2,5, kita add to existing ya, kita oke. Selanjutnya yang ini ya, kita blok semua, oke. Kita pilih assign frame load distribute. Untuk uniform loads kita masukkan 250, kita kali dengan 5,5 ya, 5,5, kita blok, kita enter, kita add, kita oke ya sudah. Setelah beban tembok kita input, yang kita input pertama ini adalah beban balok ya, beban balok. Selanjutnya kita akan menginput beban plat ya, dimana beban plat ini ada 2 plat ya, plat atap dan plat lantai ya, dimana nanti akan kita isi plat atap 100 kg per meter, dan untuk beban hidupnya adalah 100 kg per meter juga ya. Dan untuk beban plat lantai, beban mati 250 kg per meter. Untuk beban hidup kita memilih 150 sampai dengan 180 untuk beban mati. Kita langsung saja ya, kita pilih view XY ya, seperti ini. Kita terlebih dahulu mulai dari beban lantai, kita klik semua ya, kita klik semua. Setelah kita klik ya, kita pilih assign area loads ya. Setelah area loads kita pilih uniform atau cell atau beban envelope ya, pada section name. Kita klik ulang. Ya seperti ini, kita pilih assign area loads uniform cell ya. Untuk beban lantai, beban matinya adalah 250 ya, kita add, kita oke ya. Untuk beban plat lantai kita oke ya. Setelah beban mati kita input, sekarang kita akan menginput beban hidupnya. Kita pilih assign area loads uniform beban hidup yang bekerja.
misalnya saya pilih 150 ya, add. Oke. Ya, beban hidup dan beban mati pada plat lantai sudah. Sekarang saya akan menginput pada beban mati, beban hidup pada plat atap. Kita next, kita blok semua saja supaya lebih cepat. Assign area loads uniform cell, beban hidupnya ya, beban hidupnya pada plat atapnya kita masukkan 100 kg per meter, kita add, kita oke. Sama juga beban mati, nanti kita assign area loads uniform, beban mati sama 100 kg per meter, kita add, kita oke. Ya, beban mati dan beban hidup pada beban plat sudah kita input, beban balok sudah kita input ya. Seterusnya desain permodelan kita telah kita selesaikan ya. Telah kita menginput material, menginput mutu bahan, mutu material, menginput dimensi, dan yang terakhir sudah kita input beban, dimana kita sudah input beban balok dan beban pada plat ya. Selanjutnya akan kita run analisis pada tutorial selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like ya, di komen, dan di share juga ke media sosial kalian. Terima kasih, sampai jumpa di part selanjutnya.